Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggalang petisi online Adili Grand Corruption. Upaya ini sebagai bentuk komitmen DPR RI mencegah terjadinya korupsi di parlemen. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, sejumlah elemen masyarakat mengapresiasinya dengan kegiatan-kegiatan untuk menolak korupsi dan menindak tegas pelaku korupsi. DPR RI mendukung gerakan South Asian Parliamentarians Against Corruption atau SIPEC dengan menggalang petisi online untuk membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme internasional. Salah satu upaya tersebut dengan memperkuat kampanye GoPact atau Global Parliamentarians for Against Corruption untuk menggolongkan kejahatan korupsi utama atau Grand Corruption sebagai kejahatan kemanusiaan. Aksi ini dilakukan di kantor Dewan Pers DPR RI yang dihadiri sejumlah anggota DPR RI, seperti Wakil DPR RI Fadlizon, Nur Hayati Asegaf, anggota DPR RI fraksi Demokrat, Mutia Hafid, anggota DPR RI fraksi Golkar, dan Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno. Ditegaskan oleh Fadlizon, DPR RI berkomitmen penuh menanggulangi tindakan korupsi, tindakan pencegahan korupsi, hingga mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. Korupsi atau tindakan korupsi yang ada di DPR akan jauh lebih berkurang setidaknya, untuk mengatakan tidak ada gitu ya, tapi akan jauh berkurang mudah-mudahan. Dan ini saya kira harus ada komitmen dari para anggota legislatif, karena ini yang membuat seringkali politik itu seolah-olah kotor, padahal politik itu netral. Yang penting, yang sangat tergantung itu adalah para politisinya. Kalau politisinya bersih, ya politik jadi bersih. Kalau politisinya kotor, ya politik menjadi kotor gitu ya. DPR RI juga akan segera memperbaharui keanggotaan gugus tugas anti korupsi dalam waktu dekat, serta memberikan web untuk masing-masing anggota DPR RI agar mempublis kegiatan masing-masing anggota termasuk harta kekayaannya sebagai bentuk transparansi data DPR RI. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Sebagai bentuk reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial, sekaligus upaya membina tata kelola yang baik dan bersih dari pengaruh perilaku korupsi, Kementerian Sosial membuat fakta integritas terhadap pegawai eselon 1 di jajarannya. Salah satu amanat dari perjuangan reformasi 98 adalah penyelenggara pemerintahan yang terbebas dari korupsi dan KKN. Oleh karenanya, Kementerian Sosial menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan stakeholder untuk membedah persoalan pelik di negeri ini soal korupsi. Melalui workshop anti korupsi yang mengangkat tema memperkuat integritas dan kinerja aparatur Kementerian Sosial dalam mencegah perilaku korupsi, Menteri Sosial Khofifah Indah Parwansyah dalam kesempatan itu mengatakan, korupsi kerap sudah menjadi budaya. Oleh karena itu, dia keras mendesak bagaimana mengupayakan menjaga serta mengawal baik internal dan juga eksternal di kementerian. Menurutnya, di Hari Anti Korupsi Dunia ini diharapkan bisa menjadi bagian untuk mengingatkan, di mana saling mengingatkan untuk jujur dalam berperilaku dan jujur dalam bertindak. Di seluruh lini, saya sih berharap bahwa Hari Anti Korupsi Internasional ini akan menjadi gerakan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Jadi harus bersifat gerakan masyarakat. Inisiatif dilakukan dari atas, tapi kemudian secara bottom up ini masyarakat juga bergerak melakukan gerakan yang sama gitu. Menurut Khofifah, berbicara soal korupsi ada dua hal yang penting yang harus dibenahi, yakni faktor manusia sebagai penyelenggara negara dan peraturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2009 yang secara spesifik Pasal 1 ayat 15. Namun hal itu kembali lagi kepada manusia sebagai pelaksananya. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.
Persoalan pelanggaran hak asasi manusia di tahun ini mendapat perhatian tinggi. Ini terjadi karena perhelatan politik pemilu presiden memunculkan kembali persoalan penculikan di tahun 1998. Perhatian pelanggaran hak asasi manusia kini menyurut ketika calon presiden yang memunculkan isu penculikan tersebut melenggang di kursi RI 1. Bahkan komitmen perlindungan HAM pemerintahan Joko Widodo tercoreng oleh bebasnya Polikarpus Budi Haryanto, eksekutor pembunuhan Munir. Oleh karenanya, organisasi pendukung Jokowi seperti Projo, Seknas Jokowi, Al-Misbat, JNB, Duta Jokowi, Garda Pemuda Nasdem, dan Kornas menyesalkan pernyataan Jaksa Agung dan Kementerian HAM yang tidak lagi menangani kasus HAM. Organ-organ pendukung Jokowi diantaranya Aliansi Masyarakat Sipil untuk Manusia Hebat atau Al-Misbat mendesak agar Presiden Jokowi segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM terberat masa lalu berdasarkan laporan Pro Justisia Komnas HAM. Pendukung Jokowi mendesak, pertama, Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran berat HAM masa lalu berdasarkan laporan Pro Justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Presiden Joko Widodo segera mengungkapkan kebenaran dan keadilan atas peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, mengakui dan membuat pernyataan penyesalan atas nama negara. Ketiga, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan kembali atas kasus pembunuhan Munir dan menangkap pejabat di masa itu yang bertanggung jawab terhadap operasi pembunuhan Munir. Pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala tidak memiliki pilihan lain selain menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dan segera memutuskan rantai kekerasan. Hanya dengan inilah pemerintahan Jokowi memiliki tonggak baru yang membedakan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Memperingati hak asasi manusia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengharapkan pemerintahan Joko Widodo melalui Mahkamah Agung untuk serius menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia menilai pemerintahan Jokowi masih kurang merespon hak asasi manusia. Seperti kebebasan beragama, pelanggaran berat HAM, korban kriminalisasi oleh aparatur negara dan penjara, ditambah hak atas lingkungan yang baik dan tanah yang diambil oleh para pengusaha untuk mendirikan perusahaan. Selain permasalahan di atas, masih ada kasus lama seperti kasus Munir yang belum selesai. Seperti yang dijelaskan oleh Eksekutif Koordinator Kontras di kantornya, bahwa Jaksa Agung belum serius menangani kasus HAM. Sejauh ini Kontras terus mengingatkan Kementerian HAM dan Presiden untuk serius menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia. Ya kan, lalu penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu justru terkatung-katung. Jaksa Agungnya mengatakan belum dapat perintah dari Jokowi, dari Presiden. Nah, saya melihat bahwa pemerintahan yang baru ini sebetulnya ada dua masalah serius. Satu, nggak paham. Yang kedua, nggak punya kemauan. Gitu. Apakah gara-gara nggak punya kemauan jadi malas berusaha untuk paham, atau sebaliknya gitu, nggak paham jadi malas punya itikat baik. Kepada tim TVMU, Haris, Koordinator Kontras menghimbau, jika dalam waktu 30 hari Jaksa Agung maupun Menteri Menkumham tidak merespon tuntutan untuk menyelesaikan HAM di Indonesia, ia meminta keduanya untuk mundur dari jabatannya. Bahkan, jika masih tidak direspon, Kontras akan menggugat Jokowi karena tidak memenuhi janji-janji politiknya saat pemilu Capres 2014 dalam menyelesaikan kasus HAM. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Tindak lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pilkada langsung mendapatkan tanggapan dari Partai Demokrat. Demokrat sebagai partai penyeimbang mendukung keputusan Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada secara langsung. Dikeluarkannya Perpu terkait pemilu pilkada langsung oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat presiden terus bergulir. Perpu dikeluarkan oleh SBY karena kritikan dari masyarakat karena dianggap genting.
Sikap ini dilakukan usai DPR RI menggelar sidang paripurna untuk memutuskan wacana penghapusan pilkada secara langsung, di mana sebagian anggota DPR RI dari kubu Koalisi Merah Putih mendominasi suara, mengalahkan suara Koalisi Indonesia Hebat yang menginginkan pemilu pilkada langsung tetap ada. Demokrat yang pada waktu itu berada di posisi penyeimbang memiliki sikap mendukung pemilu pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, karena tidak mendapatkan dukungan dari forum di DPR, Demokrat walk out dari sidang paripurna. Polemik Perpu ini masih terus bergulir ketika SBY berkunjung ke Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo untuk segera membereskan Perpu pemilu kada tersebut. Menanggapi hal ini, anggota DPR RI fraksi Demokrat Nur Hayati Asegaf tetap akan mendukung pilkada langsung dan mendukung keputusan Perpu yang dikeluarkan SBY. Dan Perpu sudah diimplementasikan dalam mengangkat Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, ia optimis Perpu tetap akan lolos di sidang paripurna DPR. Dalam paripurna DPR yang lalu, yang ke waktu itu di mana Demokrat, saya pimpinan fraksinya, kita melakukan walk out dan kemudian dikeluarkan Perpu ini dengan dukungan semua. Tentunya seorang presiden tidak bisa mengeluarkan Perpu tidak dengan dukungan DPR, begitu kan? Nah, dan Perpu ini sudah diimplementasikan kan kemarin di dalam kebuntuan di dalam mengangkat Gubernur DKI itu kan Perpu yang berlaku, gitu kan? Sehingga pelantikannya oleh Presiden Jokowi. Sehingga saya yakin dengan dukungan masyarakat dan doa dari masyarakat, insya Allah Perpu ini akan lolos. Nur Hayati juga menegaskan Demokrat akan tetap menjadi penyeimbang dan membela kepentingan rakyat. Dan Perpu yang dikeluarkan SBY bagian dari aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu kada dilakukan secara langsung. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan Mahfud MD ini untuk berdiskusi dengan KPK dan meminta agar KPK tak takut pada orang yang mempunyai kekuatan di daerah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Rasuna Said, Jakarta. Kedatangan Mahfud ke lembaga tersebut untuk berdiskusi tentang korupsi. Mahfud mengapresiasi KPK karena tidak takut kepada siapapun dalam memberantas korupsi seperti dinasti Banten dan Bangkalan Madura. Sebagai putra asli Madura, Mahfud mengaku pernah mendengar banyak selentingan kasus yang mengarah ke Fuad Amin. Namun selama ini suara-suara tentang kasus itu tidak pernah berlanjut. Mahfud menuturkan kasus tersebut selalu mentok di kejaksaan. Isu-isu soal adanya dinasti politik yang dibangun Fuad Amin di Bangkalan pun akhirnya terbongkar. Mahfud mengaku senang akhirnya dinasti politik di Bangkalan bisa runtuh. Ya, saya katakan pokoknya pemberantasan korupsi itu harus tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun. Terhadap termasuk jangan takut misalnya terhadap orang yang dipandang kuat di daerah. Itu seperti halnya KPK sudah membuktikan tidak takut kepada Banten, sekarang juga tidak takut kepada Bangkalan. Berikutnya jangan takut kepada siapapun, termasuk penegakan hukum. Apa Anda sempat Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi terkait pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan Madura, Jawa Timur. Pada operasi tersebut, KPK menangkap 3 orang lainnya, yakni Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Jatmiko, Darmono, dan Rauf. Darmono adalah prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral 1. Dia adalah kurir Antonio, sementara Rauf adalah kurir Fuad. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Sambut tahun baru, masyarakat harus bersiap dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dan tarif kereta api. Pelaksanaan kenaikan tarif bertahap ini dengan alasan upaya pemerintah menutup defisit negara. Jelang tahun baru 2015, masyarakat Indonesia dihadang kabar kurang menggembirakan. Rencana pemerintah menaikkan kembali tarif dasar listrik dan tarif kereta api menuai pro dan kontra. Hal ini menjadi tanda tanya besar mengenai kebijakan yang dianggap pro rakyat sebenarnya hanyalah isapan jempol belaka. Tahun 2014 kenaikan tarif terjadi di beberapa sektor, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik, hingga kenaikan tarif kereta api yang terus dilaksanakan pemerintah. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan tarif dasar listrik ke 8 golongan dengan harga pasar per Januari 2015. Kenaikan ini tergantung nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tingginya inflasi. Kenaikan tarif dasar listrik menimpa 12 golongan pelanggan tarif non-subsidi dan 8 golongan dengan tarif subsidi. 12 pelanggan PLN yang akan terkena kenaikan pada 1 Januari 2015 diantaranya pelanggan rumah tangga yang memiliki kapasitas listrik terpasang 1.300 watt dan 2.200 watt. Mengutip keterangan tertulis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ISDM, rencana kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan PT Perusahaan Listrik Negara. Kebijakan ini dikeluarkan guna mempertahankan kelangsungan perusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen. Pemerintah beralasan kenaikan ini sebagai upaya mendorong subsidi listrik lebih tepat sasaran, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk beberapa golongan pelanggan tertentu. Pertimbangan pengambilan kebijakan untuk meminimalisir beban subsidi ternyata tak cukup memuaskan masyarakat menerima kenyataan ini. Berdasarkan survei dari tim TVMU yang dilakukan secara acak ke sejumlah masyarakat dan merasa keberatan akan dinaikannya tarif dasar listrik. Tambah susah. Iya, tambah susah. Soalnya tambah susahnya bagaimana ya, semuanya naik. Jadi kayaknya nggak cukup. Yang kayak saya anaknya 5, ya nggak cukup. Semuanya itu kayaknya nggak buat di bahan pokok aja. Itu udah tertekan. Tertekan. Ya sekarang pas naik listriknya tambah tertekan lagi rakyat kecilnya kalau bagian. Setuju ya, karena kan memberatkan masyarakat Indonesia. Udah semua harga barang-barang naik, semua sembako naik, bensin naik, semua kesian lah rakyat. Jangan dinaikkan. Nggak setuju, tidak setuju. Alasannya ya karena kan kita kan ini ya gaji nggak naik, pendapatan ya gimana ya, ekonomi ya berkurang lah gitu. Kebijakan pro rakyat lagi-lagi terbukti masih menjadi sekedar isapan jempol belaka. Menyoal kenaikan tarif dasar listrik, kebijakan kenaikan TDL jelas berdampak sistemik. PT Kereta Api Indonesia pun akan menaikkan tarif kereta api jarak jauh per tanggal 1 Januari 2015. Bagi warga yang sering menggunakan kereta api untuk perjalanan jarak jauh, harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Perubahan tarif ini merupakan dampak dari rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi kereta api jarak jauh. Nantinya subsidi tersebut dialihkan untuk kereta komuter dan KRL. Sebenarnya tarif kereta bisa dikatakan tidak dinaikkan, hanya kembali ke harga normal sebelum disubsidi. Misalnya kereta api Kertajaya jurusan Surabaya Pasar Senen. Sebelum disubsidi pemerintah, harga tiket kereta api ekonomi yaitu Rp100.000. Setelah disubsidi, harganya menjadi Rp55.000. Jadi gini, intinya bahwa tarif yang tadinya subsidi itu menjadi non-subsidi pada tahun 2015. Saat ini 2014 masih subsidi ya, sampai 31 Desember. Nah itu pada 2015, mulai Januari tersebut, nah itu sudah kita terapkan tarif komersial. Nah, di mana tarif tersebut ada batas bawah dan batas atas. Gitu. Nah, misalnya selain batas bawah dan batas atas juga ada tarif parsial. Jadi artinya
berdasarkan jarak tempuh kilometer. Kementerian Perhubungan berencana menghapuskan subsidi untuk kereta api jarak jauh dan jarak menengah. Subsidi yang diberikan selama ini kurang mengena, sebab kereta jarak jauh tidak setiap hari selalu dipadati penumpang. Berbeda dengan kereta api komuter dan KRL yang setiap harinya bisa mengangkut sekitar 700.000 orang. Masalah kenaikan sebenarnya keberatan. Ingat sekarang BBM naik, segala-gala naik, kita merasa ya sulitan gitu. Jadi kalau pemerintah bijak mengingat rakyat kecil untuk mencari sehari-hari saja susah, lebih baik ya tetap itu tuh Mbak. Untuk kenaikan tersebut sih sangat relatif mungkin sesuai ya, karena dari segi fasilitas yang sudah disediakan oleh PT KAI juga udah lumayan memadai, terutama sekarang banyak pedagang-pedagang yang sudah tidak masuk lagi ke dalam kereta ya. Ya dari fasilitas sih sudah memadai lah. Dengan demikian, tidak berlebihan bila perekonomian Indonesia disebut masih jauh dari kualifikasi sustainable. Melihat fenomena ini, sekali lagi rakyatlah yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang jelas tidak populis ini. Bila dasar pertimbangannya adalah beban subsidi, maka pemerintah pun harus menyiapkan formulasi yang matang agar beban rakyat tidak kian bertambah. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda menganalisis wacana kenaikan tarif dasar listrik dan juga beberapa kenaikan tarif lainnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, per 1 Januari 2015 pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL ke 8 golongan di atas 1.300 volt ampere. Kebijakan penghapusan subsidi listrik jelas akan membebani masyarakat baik rumah tangga maupun sektor produksi. Kurang efektifnya subsidi listrik menjangkau sasaran, maka perlu dicari jalan tengah berkaitan dengan persoalan dilematis subsidi listrik. Pertimbangan semakin beratnya beban anggaran pemerintah, jalan tengah yang bisa ditempuh adalah dengan penurunan secara bertahap subsidi listrik. Kendati demikian, banyak pihak menilai pemerintah sebaiknya menunda rencana kenaikan TDL dalam jangka pendek karena dampak kenaikan BBM masih akan dirasakan sampai 3 bulan ke depan. Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhair Pakana, dan berikut wawancara tim TVMU selengkapnya untuk Anda. Kemungkinan besar memang 1 Januari 2015 itu beberapa tarif akan dinaikkan, termasuk tarif dasar listrik. Beberapa tarif ya. Kemudian itu kan perhitungannya sebenarnya kenaikan TDL itu ya itu dipicu oleh kenaikan inflasi, dan kita tahu inflasi itu naikkan itu dipicu oleh BBM, bahan bakar minyak yang naik 30% kenaikannya. Tapi tanpa kenaikan BBM di Desember ini yang kemarin itu tetap saja tarif dasar listrik akan dinaikkan. Kan kemarin 1 Juni 2014 itu sudah naik signifikan. Sebenarnya sudah signifikan. Nah sekarang itu semakin didongkrak lagi kenaikan tarif-tarif ini itu karena dipicu tadi dipicu oleh kenaikan BBM, sehingga itu memicu inflasi. Nah kalau inflasi terjadi itu akan memberi efek ya Mbak ya, memberi multiplier efek ke berbagai bidang, ke berbagai komoditas. Dalam teori inflasi itu ada namanya core inflation, inflasi inti, ada inflasi inti. Nah kalau inflasi inti itu naik, itu memberi multiplier kemana-mana, akan liar bolanya.
Nah, salah satunya adalah BBM. BBM naik itu memberi multiplier effect. Dampaknya tarif dasar listrik, tarif kereta naik, kemudian banyaklah. Ujung-ujungnya nanti itu kita akan panen pengangguran, panen kemiskinan. Nah, memang sih ya kita tidak bisa mengelakkan tarif dasar listrik itu untuk kita tolak kenaikannya. Hanya mungkin yang perlu saya sarankan momentum. Saya sebenarnya tidak terlalu setuju kalau Desember ini, kemarin ini itu dinaikkan BBM. Ya, saya setuju kenaikan BBM itu di bulan biasanya September Oktober pada saat inflasi reda. September Oktober biasanya inflasi itu grafiknya agak turun. Tapi menjelang November atau naik menjelang Desember Januari itu naik. Itu sudah siklus tahunan dan itu sudah tidak 1-2 tahun terjadi, itu sudah sering kali terjadi di bulan itu. Nah, pada saat siklusnya naik, kita naikkan lagi BBM, itu jelas memberi multiplier effect. Biasanya reda, itu siklusnya biasanya di bulan-bulan Maret. Nah, kalau menurut saya mau naikkan BBM, menaikkan tarif dasar listrik itu tepatnya kira-kira di bulan Maret April pada saat redanya siklus inflasi, grafiknya itu semakin turun di bulan di bulan Maret itu ya. Kemudian saya melihat juga gini ya, kenaikan TDL itu selain karena faktor inflasi juga karena faktor kita kan mengalami defisit ya, defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan itu pengertiannya adalah ya jelas salah satunya ekspornya itu lebih kecil daripada impor. Artinya kita mengalami defisit impor ya. Kan masalahnya tarif dasar listrik ini kan subsidinya banyak. Ya, kalau diakumulasi subsidi listrik BBM itu kan 350 triliun lebih. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan perolehan penerimaan itu kan harus mencabut beberapa subsidi. Ya. Nah, konsekuensi untuk mencabut subsidi adalah ya menaikkan BBM supaya subsidinya kurang ya, Mbak ya. Kemudian tarif dasar listrik itu subsidinya kita cabut, konsekuensinya akan naik. Kenapa? Karena untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, Mbak. Saya kira itu. Karena berharap dari perusahaan itu akan mengalami hambatan dari soal daya saing tadi. Saya kira demikian. Oke. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.